Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan mempresentasikan dari bab 7 yaitu penetapan harga jasa. Kita masuk ke sub pendahuluan, yaitu secara umum dalam penetapan harga produk dapat ditetapkan dengan menaikkan harga di atas nilai besarnya biaya produksi. Agar dapat bersaing perusahaan jasa perlu menentukan strategi apa untuk penetapan harga produk jasa. Ya, seperti yang kita lakukan atau yang kita sudah pahami ya, untuk harga produk jasa ya kita tentukan dan kita melihat produk atau barang-barang layakkah harga yang kita tetapkan, yang kita buat terhadap produk tersebut, seperti itu. Masuk ke sub penetapan harga yang efektif penting dalam meraih keberhasilan finansial. Nah, ini baik barang maupun jasa merupakan salah satu faktor yang menjadi pertimbangan konsumen dalam menentukan keputusannya untuk melakukan pembelian. Harga merupakan satuan moneter yang ditukarkan agar memperoleh manfaat dari produk yang diinginkan. Ini saya mengambil referensi dari Salim et al. Di tahun 2017. Masuk ke sub landas 7,2 yaitu landasan strategi penentuan harga. Nah, ini saya mengambil referensi gambar dari Lupiodi dan Hamdani di tahun 2009. Itu ada yang pertama, nilai nilai adalah harga yang rendah. Yang kedua, nilai adalah segala sesuatu yang saya inginkan dari sebuah produk. Yang ketiga, nilai adalah kualitas yang saya dapatkan karena saya membayar harga. Yang terakhir, nilai adalah sesuatu yang dapat untuk apa yang saya berikan. Nah, ini adalah menjelaskan bahwa terdapat 4 persepsi ya dari Lupiodi dan Hamdani di tahun 2009. Ini yang saya akan menjelaskan sedikit dari gambar tersebut, yaitu dari pendapat di atas dapat diartikan bahwa nilai suatu produk jasa dipersepsikan oleh konsumen, yaitu terdapat perbedaan yang semakin besar antara manfaat yang diterima oleh konsumen saat mengkonsumsi suatu produk jasa. Begitu juga dengan biaya yang dikeluarkan konsumen saat menggunakan produk. Maka nilai bersih dari produk jasa yang dikonsumsi juga akan semakin meningkat. Seperti itu. Jadi ada beberapa nilai-nilai produk, dan nilai harga yang bervariasi terhadap yang kita tetapkan harga yang produk yang kita tetapkan, seperti itu. Masuk ke tujuan penetapan harga. Nah, ini ada empat tujuan penetapan harga. Kelangsungan hidup. Itu di saat perusahaan menentukan harga, mempertimbangkan tingkat keuntungan yang akan dicapai tujuannya, yang akan mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, dan kondisi ini akan memberikan kerugian kepada pasar, seperti itu. Yang kedua, maksimalkan laba. Bertujuan untuk menentukan apakah laba yang di periode tertentu sudah mencapai tingkat maksimalnya. Nah, ini yang dimaksud menentukan setiap periode mencapai tingkat bagaimana maksimalkah laba kita di setiap periode, seperti itu, atau memiliki kaitan dengan siklus hidup produk jasa ya, setiap produk tergantung juga. Lanjut ke maksimalisasi penjualan yang ketiga. Cara membentuk market share. Hal tersebut mungkin akan melibatkan penjualan yang merugi di awalnya. Tujuan ini diupayakan untuk menarik market share yang lebih banyak. Ya, ini mungkin yang dimaksud awal-awal mula membuka sebuah wirausaha atau bisnis. Yang keempat, prestise. Harga adalah simbol dari suatu kualitas. Suatu perusahaan jasa mungkin akan menempatkan diri mereka secara eksklusif. Yang terakhir ini adalah ROI, Return on Investment, yaitu penetapan harga yang bertujuan untuk pengembalian investasi, Return on Investment. Nah, seperti itu. Kita lanjut ke faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan harga jasa. Nah, ini ada gambar yang saya masukkan, bisa dilihat ya. Ini gambar ini yang pertama, elastisitas permintaan. Ini
Perusahaan-perusahaan jasa perlu memahami hubungan antara harga, permintaan, variasi permintaan pada berbagai tingkat penetapan harga ya. Ini terhadap permintaan. Ya gimana nih customer, pelanggan atau konsumen-konsumen kita yang baru seperti itu. Struktur biaya. Nah, ini struktur biaya. Perusahaan jasa dapat memahami beberapa biaya penyediaan jasa dan variasi untuk biaya ini sepanjang periode tertentu dan berdasarkan jumlah permintaan konsumen. Ada dua jenis biaya yaitu utama, biaya tetap, dan biaya variabel perlu diidentifikasikan. Nah, selain itu, beberapa biaya mungkin menunjukkan perilaku campuran dan semi variabel. Biaya tetap, biaya yang tidak bervariasi berdasarkan tingkat output. Biaya tersebut tetap tidak berubah selama periode tertentu dan meliputi biaya bangunan, perabotan, biaya staf tetap, biaya pemeliharaan, dan sebagainya. Nah, seperti itu. Masuk ke sifat kompetisi ya, ini persaingan terhadap bisnis-bisnis yang lain ya, kompetitor-kompetitor yang lainnya terhadap perusahaan lain. Possession jasa, ini terhadap posisi-posisi jasa yang kita tetapkan. Ya. Ini tujuan-tujuan perusahaan ya, target-target dan tujuan perusahaan apa saja yang akan ditentukan, apa saja yang akan dijalankan seperti itu. Ada sumber-sumber yang digunakan, siklus hidup jasa. Nah, ini siklus hidup jasa ini bagaimana kita melakukan tahap-tahap yang tahap-tahap dari faktor mempengaruhi penentuan harga jasa, dari penetapan harga, strategi penentuan harga seperti itu. Yang itu lanjut sumber-sumber yang digunakan. Nah, ini sumber-sumber terhadap jasa atau penetapan harga, produk dan lain-lainnya. Yang terakhir kondisi ekonomi. Ini sangat pengaruh sekali terhadap ekonomi ini. Bagaimana kita akan melakukan sebuah manajemen keuangan atau ekonomi terhadap bisnis produk jasa atau penetapan harga jasa kita seperti itu. Lanjut ke poin 7,3 yaitu perumusan strategi penentuan harga. Terdapat beberapa pertanyaan yang perlu dipertimbangkan bisnis jasa dalam menemukan besarnya harga jasa. Ini maksud perumusan strategi penentuan harga. Bagaimana kita akan melakukan strategi penentuan harga terhadap produk dan bisnis jasa kita dan penetapan harga kita yang akan kita lakukan. Oke, kita lanjut ke 7,4 sub 74 yaitu metode penetapan harga. Nah, ini saya mengambil referensi dari Payne di 1993. Apabila tujuan penetapan harga dasar telah dipikirkan dan telah dilakukan kajian, para pemasar jasa perlu mempertimbangkan metode-metode yang sangat bervariasi dalam sektor jasa dan umumnya meliputi penetapan harga cost plus, rate of return pricing, competitive pricing, loss leading pricing, value based pricing, dan relationship pricing. Ini adalah di manakah jelaslah bahwa cost plus pricing tidak dapat diterima. Para pelanggan tertarik dengan biaya mereka sendiri dan tidak tertarik dengan biaya pemasokan seperti itu. Kita berpendapat bahwa relationship pricing merupakan bentuk penetapan harga yang sesuai jika ada kontak berkesinambungan antara penyedia jasa dengan pelanggannya seperti itu. Lanjut ke strategi dan taktik penentuan harga. Yang pertama yaitu strategi penentuan harga. Ini strategi berdasarkan biaya keterangan yaitu penentuan harga dengan penggelembungan harga atau penentuan harga biaya plus. Yang kedua, penentuan harga berdasarkan tingkat pengembalian sasaran. Lanjut ke 2, strategi berdasarkan pasar. Ini yang dalam gambar tersebut ya. Ini ada poin-poinnya: penentuan harga dasar, penentuan harga presentasi, penetrasi, penentuan harga paritas, penentuan harga premium, price leadership pricing, stay out pricing, penentuan harga paket, penentuan harga berdasarkan nilai. Nah, ini semua poin-poin ini adalah yang distrategikan dalam taktik penentuan harga. Lanjut ke taktik penentuan harga. Yaitu taktik terdapat berbagai macam
taktik yang digunakan oleh berbagai perusahaan jasa untuk menetapkan harga jasa kepada konsumen. Nah, ini mungkin ada trik-trik tersendiri terhadap bisnis-bisnis yang kita akan lakukan. Itu ya mungkin bisa dipahami sendiri. Kita lanjut. Baik, sekian dari presentasi tugas PPT saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.